Assalamualaikum. Hai. Baik, sebelum kita berangkat lebih jauh ya untuk membahas bagaimana metode, teknik ya, langkah-langkah yang sifatnya teknis mengenai pendekatan grounded theory, alangkah lebih baik bagi kita untuk memahami dahulu apa yang sebetulnya dimaksud dengan grounded theory. Pertama, ya, di dalam definisi yang kami coba untuk paparkan ini, menurut Kurzweil, grounded theory adalah sebuah prosedur ya, kualitatif yang sistematis. Tidak kemudian di sini dikatakan bahwa pendekatan kualitatif yang lain tidak sistematis ya, dan hanya grounded theory yang sistematis, melainkan kami ingin mengatakan bahwa pendekatan grounded theory memiliki sistemnya sendiri, memiliki logika penelitiannya sendiri, dan grounded theory tertib dalam menerapkan sistem itu. Artinya bahwa grounded theory ya memiliki langkah tahapan ya, asumsi-asumsi teoretik yang harus dipenuhi, yang berbeda dengan pendekatan yang lain ya, yang kemudian juga diasumsikan menghasilkan luaran teori yang berbeda, menghasilkan output penelitian yang berbeda. Nah, apa kira-kira yang ingin dihasilkan dari sebuah pendekatan grounded theory? Bahwa grounded theory ingin memproduksi sebuah teori yang menjelaskan pada tingkat konseptual yang umum. Ini ada kata kunci kedua ya, bahwa grounded theory menghasilkan satu konsep yang sifatnya umum, luas, general, yang akhirnya menjelaskan sebuah proses, sebuah tindakan maupun sebuah interaksi mengenai sebuah isu yang penting bagi peneliti. Sebuah proses di sini dapat dimaknai sebagai perubahan dari satu kondisi kepada kondisi yang lain ya, perubahan atau perbedaan di antara dua waktu sebelum dan sesudah itu kita pahami sebagai proses, dan grounded theory tertarik salah satunya kepada proses. Selain proses juga grounded theory barangkali bisa ya digunakan ya di dalam menggali aksi atau tindakan atau perilaku konkret yang diproduksi oleh seseorang atau sekelompok ataupun komunitas. Di sini grounded theory ingin memahami bagaimana tindakan itu ya dimunculkan, dan bagaimana konteks atau setting yang memperkuat atau memfasilitasi munculnya tindakan itu. Dan yang paling kompleks barangkali ketika grounded theory ingin membahas, menggali mengenai interaksi antara kelompok, antara komunitas ya, yang kemudian menjelaskan bagaimana hubungan-hubungan yang unik, yang spesifik tercipta di dalam komunitas kelompok itu. Nah, yang barangkali kata kunci penting lainnya untuk memahami grounded theory adalah kata induktif. Induktif di sini dalam konteks logika penelitian bermakna bahwa pengambilan kesimpulan teori dilakukan dari data-data yang sifatnya partikular, individual,
bagian-bagian, ya, satuan-satuan yang kemudian digeneralisasi, diabstraksi, dilucuti hal-hal apa yang membedakan satu sama yang lain sembari menangkap, ya, fitur atau karakteristik yang beresonansi di antara berbagai kasus-kasus partikular itu. Artinya di sini penelitian grounded theory, ya, tidak berangkat dari asumsi, dari hipotesis yang sifatnya general untuk kemudian dibenturkan atau kemudian mengarahkan peneliti secara terpaksa, secara terarah mengambil data untuk memperkuat asumsi atau teori itu, melainkan grounded theory, ya, benar-benar membatasi dirinya, ya, untuk hanya membangun interpretasi yang itu berpijak kepada data. Nah, di sini kita bisa melihat, ya, satu komitmen teoritik yang memang sangat kuat dibangun oleh grounded theory yang barangkali, ya, di bagian lain akan kita jabarkan secara historis bagaimana komitmen teoritik itu bisa muncul dan menyebabkan grounded theory sangat tegas dalam memegang teguh prinsip induktivitas. Dan itulah sebabnya kemudian grounded theory menjadi sebuah teknik analisis di dalam kualitatif, ya, bagi para peneliti sosial kualitatif yang paling jamak digunakan, yang paling ramai diterapkan. Gibbs, ya, misalnya mengklaim, ya, bahwa memang demikian adanya, dan dia menjabarkan bukti bahwa grounded theory secara persentase, secara jumlah publikasi merupakan yang paling banyak, yang paling besar dibandingkan penelitian teknik-teknik analisis, ya, pendekatan kualitatif yang lain. Nah, dari sini kita setidaknya, ya, bisa memahami kenapa grounded theory menjadi sebuah pendekatan yang sangat umum, yang sangat luas digunakan, sangat populer. Hal ini karena komitmen teoritik, ya, para ilmuwan sosial khususnya di barat yang berpegang teguh kepada positivisme. Mereka meyakini bahwa kebenaran itu ada di luar diri manusia, tidak dipengaruhi atau independen, mandiri dari konstruksi pikiran manusia. Adapun grounded theory dapat membantu mereka untuk menggali, ya, untuk mencapai fakta-fakta itu secara objektif. Demikianlah, ya, definisi dari grounded theory sebagai sebuah pendekatan kualitatif yang sistematis, ya, yang kemudian memproduksi sebuah teori yang menjelaskan pada tingkat yang konseptual mengenai apa proses, tindakan maupun interaksi yang mana mereka didapatkan melalui proses induktif. Ya, kita menggali dari data-data yang partikular, individual untuk digeneralisasi, diabstraksikan, ya, dan data-data itu, ya, benar-benar dari setting penelitian, bukan dari literatur, ya, bukan dari asumsi-asumsi, teori-teori yang sudah berkembang. Walaupun tentu ketika proses konstruksi teori yang kemudian akan dilakukan oleh seorang peneliti grounded theory akan juga dilakukan, ya, penelusuran terhadap berbagai
hasil-hasil riset sebelumnya yang relevan untuk kemudian membantu dalam menyusun bagaimana interaksi antara codes, antara konsep, ya, antara kategoris ya yang didapatkan dari setting penelitian.